Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang usianya dan buruk amalnya. Ada 8 prinsip untuk menjadikan usia itu berkualitas, untuk menjadikan batasan usia yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi sangat baik. Yang pertama adalah tujuan hidup, yakni untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada dalam hatinya. Itu yang diinginkan dari sebuah perbuatan. Apakah perbuatannya itu termasuk ibadah mahdhah seperti salat, maka yang diinginkannya adalah ridho Allah. Atau amalan-amalan seperti makan dan minum atau bekerja keseharian, yang diinginkannya adalah ridho Allah, maka itulah yang menjadi tujuan hidupmu. Yang kedua, perlu memahami tugasnya hidup di dunia ini. Tugasnya berada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah tugasnya kita lahir ke dunia. Tugas tunggal adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain, tidak ada tugas-tugas yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Inilah yang diperintahkan kepada manusia, yakni untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara lurus. Yang dikatakan ibadah adalah taqarrub ila Allah bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'. Yang dikatakan ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan melakukan amalan-amalan yang diizinkan, dibolehkan oleh syariat. Maka semua aktivitas kebaikan, semua perbuatan-perbuatan baik melaksanakan perintah Allah maupun menjauhi larangan Allah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah yang dikatakan ibadah. Mulai dari bangun tidur sampai untuk tidur kembali, ini yang perlu kita pelihara, perlu kita jaga. Sesungguhnya perbuatan manusia itu bisa dikelompokkan jadi 2 saja. Pertama, amalan yang bisa bernilai ibadah, dan yang kedua, amalan yang tidak bisa bernilai ibadah. Yang bisa bernilai ibadah ini akan dihisap nanti, apakah ibadah yang diterima, makbul, atau ibadah yang mardud, yang ditolak. Ada syarat-syaratnya. Sedangkan amal yang ghair ibadah, yang tidak termasuk ibadah, maka amal tersebut pastikan amal untuk yang lagha atau yang bermaksiat kepada Allah. Oleh sebab itu kita mesti bersungguh-sungguh dalam hati. Ingat selalu bahwa kita lahir ke dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh perkataan, seluruh perbuatan kita jadikan ibadah kepada Allah. Para ulama dahulu menetapkan moto hidup mereka, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami seluruhnya adalah ibadah. Ibadah kepada Allah dengan memenuhi kriteria syarat diterima, yakni niatnya ikhlas karena mengharapkan ridha Allah dan pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadikan seluruh aktivitas kita sebagai ibadah kepada Allah, ibadah yang diterimanya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.